Ada yang mau ditanyakan? Kan udah 7 nih, udah ada 7 kan? Ada Pak yang Iya, hubungannya sama ini? Iya, silakan. Biasa Pak, ini apa namanya, ayat favorit saya Pak, surat Al-An'am 116. 116 ya. Iya. Ya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya kamu akan disesatkan di jalan Allah. Itu kira-kira begitu Pak Yai. Terus sekarang hubungannya sama ayat ini Pak Yai, saya menemukan ayat surat At-Taubah ayat 84 yang artinya gini Pak Yai, larangan menyembah larangan menyembah yang kan jenazah orang munafik. Ayat 84, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Pertanyaannya, kalau menurut informasi ayat 84 ini, kalau kita ikutin berarti kita ngikutin sedikit orang, Pak Kiai. Tapi kalau misalnya kita ngikutin banyak orang kan tersesat Pak Kiai. Nah, seandainya, ini seandainya Pak Kiai, ini informasi apa namanya? Informasi ayat 84 itu kita terapkan, itu di masyarakat kan aneh Pak Kiai. Jadi minta saran dan pendapatnya gimana? Iya. Coba saya bacakan ulang ya. Iya ya. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan. Wala taqum ala qabrihi. Innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Wala tusolli, dan janganlah kamu sholat, ya, dan janganlah kamu sholat ala ahadin, atas seseorang, minhum di antara mereka mata yang mati, janganlah kamu sholat kepada salah seorang di antara mereka yang mati abadan, selama-lamanya jangan kamu sholat itu. Bahkan wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Kenapa? Innahum, sesungguhnya mereka kafaru adalah orang-orang kafir. Artinya janganlah kamu menyolati orang-orang yang kafir selama-lamanya, dan bahkan berdiri di kuburnya pun jangan. Ya. Kenapa? Innahum kafaru billah wa rasulihi, karena sudah mereka itu kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati, wahum, sedangkan mereka fasikun, dalam keadaan fasik. Memang kalau diamalkan kena apa? Ini menarik Pak Kiai. Ya menarik, ini kan Allah yang melarang. Hubungannya sama ini Pak Kiai, sama lingkungan. Misalnya ya Pak Kiai ya, kita dalam tengah-tengah masyarakat begitu. Misalnya ini ya, terus kita terapkan. Sebetulnya yang kita terapkan itu benar Pak Kiai. Loh iya. Ini petunjuk bukan? Petunjuk. Budalil mutakin kan? Iya, yakin. Kalau kamu takwa, petunjukmu ini. Iya. Iya. Ketika engkau tidak mengikuti petunjuk ini, takwa enggak? Enggak. Nah iya. Gimana anehnya? Saya orang Islam, kitab suci saya Al-Quran, kemudian saya mengamalkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Anehnya di mana? Saya orang Islam. Kitab suci kita yang menjadikan pedoman hidup, petunjuknya kita Al-Quran. Anehnya di mana kalau seandainya saya mengamalkan ayat Al-Quran? Dan pemerintah tidak melarang, melindungi bahkan untuk mengamalkan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berikan. Dirubah Pak Kiai. Dirubah. Cuma nggak aneh, ganti. Nggak enak. Diganti nggak enak? Ya nggak enak aja Pak. Jadi gimana ya Pak Kiai? Sungkan lah gitu. Misalnya di lingkungan gitu, terus kita terapkan, masa iya sih? Nah, tetangga itu gitu Pak Kiai. Ya oke. Nggak enak. Jadi umpomo
sampai nyolati karena nggak enak. karena apa? Nggak enak. Loh, sholat itu karena Allah apa karena nggak enak? Harusnya wajibnya karena Allah. Kalau beriman. Ya. Nah kalau sholatnya bukan karena Allah, Ya jadi ya tadi karena apa namanya Ya, kayak- munafik atau tadi. ya enggak aku nggak ngomong sampai munafik sampai berarti Anda membenarkan. Terus seandainya kita nggak nyolati, apa kita jadi kafir? Enggak kan? Enggak. Apa kita di penjara? Enggak. Lah ya kenapa? Anehnya di mana? Terus apa dhewe digetingi? Enggak sih Pak. Lah ya enggak. Cuman Diomongin. nah itu Biarin. dirasain aja ya. Kalau kita diomongin orang karena kebaikan kita, yang untung siapa? Ya kita Lah iya. dapat transferan itu tadi. Ya, apa sampean mesti diomongin wong? Berarti sampean melakukan kebaikan karena apa? Pengen dilemur orang. Bahaya dong itu. Loh, selama kita ada di jalur yang baik dan benar, tetaplah kita jadi orang yang baik, berusaha. Walaupun menurut orang kita dianggap nggak baik. Kalau kita ngikutin orang, udah jelas dianggap baik, kalau kita ikut nggak baik. Terus di mana iman tempatnya? Halo? Terus iman kita mau kemana? Saya biasa-biasa aja kalau begitu. Kan banyak tetangga mati, saya lawat juga enggak, nolak enggak, ngubur enggak. Lembuh. Tapi kadang-kadang enteng saya. Duh, mohon maaf ya, mohon maaf, buka-bukaan aja, kita sohib ya, kita sohib, buka-bukaan. Saya namanya ngaji ini orang meninggal sampai hari ke-7 baru Pak Roso. Dan saya nggak pernah nggak ada beban, nggak ada halangan, nggak ada Pak. Enteng aja. Walaupun kondisi saya secara fisik sebetulnya nggak itu. Tapi Allah kasih saya ringan langkah saya dan saya merasa nikmat waktu zikir. Siapa yang merasa ikut saya zikir, Pak? Terus itu hidayah dari mana? Loh, saya mepet, tapi kadang-kadang enggak, Pak. Mungkin Pak Tarso memperhatikan saya lah. Dan mungkin saya jadi omongan orang sehingga seolah-olah saya itu tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Betul enggak? Sudah ada kesan itu? Yo ben nek ana sing ngomong manggep aku ngono. Piye? Deal Pak, sepakat saya Pak. Lho kok sama? Enggak masalahnya. Sepakat terus sih dari Enggak, semalam. saya punya dalil itu Pak. Kenapa saya sepakat? Kan ada di dalam. Kalau saya ngikutin banyaknya orang begitu lah, apa tersesat pasti. Itu ya, udah kafir munafik kan? Iya. Lah itu sampean yang ngomong saya tadi. sepakat sama Pak Kiai, ada dalil yang mengatakan mungkin Pak Ustadz sering berdoa ya, itu saya dengerin. Ya Allah, jadikan saya umat yang sedikit di antara yang banyak itu. Siapa yang doa dulu? Banyak sih Pak Kiai. Hah? Banyak sih. Jadi berdoa jadikan saya apa ya? Pokoknya intinya bukan kebanyakan orang lah Pak Kiai. Sedikit dari orang justru. Yang ada Allah majalni minat tawabin, majalni minal mutatohirin, majalni min ibadika solihin, kebanyakan begitu yang kita dengar. Yang paling sering Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum pernah dengar saya ada orang berdoa ya Allah jadikan saya golongan yang sedikit ya. Urung tahu krungu aku. Dari mana? Aku ya urung tahu ndonga ngono. Orang saya Enggak, maksudnya gini. dalil katanya. Maksudnya golongan yang sedikit itu orang-orang yang tidak mengikuti kebanyakan orang yang karena sedikit ya kalau yang sedikit ya nggak ngikutin yang kebanyakan loh. Kalau ngikutin kebanyakan nggak sedikit. Nah itu karena Pak Kiai sedikit nggak ikut. Sepakatnya di situ Pak Kiai. Kalau kisah zaman dulu ya katanya ya saya nggak hidup di masa itu, kita cerita masa lalu. Terlepas ini cerita atau dongeng atau sejarah, kan saya juga cuma dapat dari katanya dan saya sampai saat ini belum pernah meneliti kebenarannya. Katanya sih kalau nggak salah kayak Sayyidina Umar ya, itu berdoa di depan Ka'bah itu doanya cuma Allahumma jri minal qalil
Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Oh, ada yang dengar. Umar nggak salah. Sayyidina Umar nggak salah. Orang-orang mah apa-apa mintanya yang banyak. Duit pengennya? Ya. Duit pengennya? Ya. Rezeki pengennya? Ya. Iya. Allah yang nggak pengen banyak. Bojone iso pengennya? Banyak. Iya. Perusahaan iso pengennya? Ya. Wih. Kontrakan sing? Banyak. Iya. Loh kamu kok malah minta sedikit sih kok piye? Sayyidina Umar nggak menjawab. Akhirnya jawabannya, emang sampean nggak baca Quran? Nah, ada hubungannya apa dengan Quran? Nah, coba nanti sampean cari, bener nggak di Quran ada, ya kan? Kan kita belum meneliti. Ini kan cerita, katanya saya juga kan. Jadi, apakah kamu nggak melihat baca Quran? Ya baca. Lah ya apa kamu nggak temukan Quran? Coba lihat di Quran. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran? Qalilan may yashkurun. Qalilan sangat sedikit sekali may yashkurun, orang-orang yang pandai bersyukur. Di Quran ada nggak? Coba cari qalilan may yashkurun di surat apa? Dengan maesku. Itu alasannya. Nah, sedangkan orang yang bersyukur itu yang akan dijanjikan oleh Allah, gitu ya, apa namanya, lain sakartum lazi, dan jika kamu menjadi orang syukur akan ditambah-tambah terus nikmat, nggak usah minta banyak, tapi nikmatmu kalau kamu syukur ditambah. Tapi yang pandai bersyukur itu sedikit, makanya saya minta golongan yang sedikit, yang pandai bersyukur, berterima kasih. Apa mungkin? Al-Mulk 23. Bunyinya gimana? Qul huwallazi anfusakum wa ja'al lakumus sam'a wal absara wal afda qalilan ma tashkurun. Nah, artinya katakanlah sedikit. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Loh, mung perkara nggak punya duit, padahal dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, pikiran, nggak bersyukur, sedikit yang bersyukur. Umumnya bersyukur kalau dapat duit banyak. Makanya yang begitu termasuk golongan yang Sedikit. nah iya, Sepakat yang lain. Ya, udah sepakat terus jadi sepakat. Ya. Benar ini. Deal Pak kita. Udah deal. Paham. Deal. Oke. Nah, kalau belum deal tanya lagi, ayo yang lain boleh nanya. Itu loh Pak, jadi enak kita begini. Memang tantangannya berat membantu, malah kulil hakau walau karena muron. Sampaikan al-haq itu kebenaran, walaupun didengarnya pahit. Karena orang mendengar kebenaran pahit kadang-kadang jengkel dia. Ya kan? Pahit. Sekarang seneng mana sampean? Tak kayak sirup, ABC sirup apa, tak kayak minum manis-manis lah. Tapi habis minum manis batuk-batuk sampean. Sama tak kayak jamu pahit. Tapi habis minum jamu pahit sampean sehat, seger bugar, pilih mana? Jamu. Ya pilih jamu. Daripada sariawan, mulai kencing manis sekarang no. Ini kasih pahit tapi sampean jadi Ya. sehat. Seger Pak. Paras. Ada pertanyaan lagi ya? Sudah. Nah, saya takutnya wajibin nggak apa? Ya, itu baru salah satunya Pak itu. Ada ayatnya lagi. Kalau teman mau baca ayat 85 juga ada. Bukan 8 berapa ya? 80 kali ya? Nah, coba atobah 80-nya teman baca. Artinya? Ya yang hubungannya dengan pertanyaan sampean. Bukan hanya sholat. Artinya Ya, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka,
walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Iya kan? Ya, Nah, iya. yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya. Ping 70 kowe, apa meneh mung ping 3. Ping 70 Allah tidak akan mengampuni mereka karena mereka orang kufur, mereka orang fasik. Terus. Ini saya hanya menambahkan, bukan hanya itu. Bersifat sampai 70 kali sekalipun, apalagi cuma 3 kali. 3 kali aja nunggu 3 hari, tunggu 3 hari, nunggu 7 hari, nunggu 40. Sampai 100 harinya aja cuma berapa? 3 kali 100 hari, kan cuma 12. 70 kali sekalipun sampai 1000, Allah tidak akan mengampuni. Tidak akan, kan itu tadi ya? Iya. Jadi tidak akan, itu orang bakalan. Terus sampai mau melakukan sesuatu yang sia-sia. Terus kenapa ayat itu tidak diamalkan? Ya itu Pak, yang jadi pertanyaan kan karena nggak diamalkan gitu. Berkat Saya gua ketemu hilang, ini nggak berkat gua hilang kalau nggak diamalin. Berkat hilang. Jadi lebih baik imannya ditukar diamalkan. berkat borok. Berkat bakal jadi tai kok. Imannya campur. Imannya tidak di dada, imannya di perut. Jorok, campur. Nah imannya yang jodoh. Orang-orang berkat apa-apa. Gitu aja kok. Repot. Aku nek iso malah tak pakai tok Mas Slamet wae nek sing ngono-ngono yo. Ora usah aku. Kan ada orang-orang maunya saya, Pak. Aku ya terima kasih, aku bisa terima saya kasih. Siapa aja, makan. Syukur terima kasih. Barang boleh kayak gitu. Ya enggak? Ngene iki pedes, Pak. Pedes ya di luar Pak. Ya pedes banget ya Kiai. Nah, Antara enak nggak enak tadi yang saya bicarakan tadi. Iya. Memang berat. Itu disebut al-ain. Kita harus bisa membuat apa mengatasi dengan bijaksana. Ya. Itu al-ain namanya. Kedoliman lagi menguasai. yang menguasai. Ada sisi Sisi gelap. aku nek ngene kok aku kafir. Sebaliknya. Ya sama kayak cerita semalam itu Pak Kiai. Iya. Antara politik dan agama jadi memang Iya. ya, hal lain. Aku Dilema memang ya. Aku nek tak tangkep itu wongnya bener. Ya itu. Nek ora tak tangkep aku panglima gagal. Maju kena mundur kena ya. Dan panglima ya. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam Perang. tugas. Tugas. Makanya ada al-ain kesepakatan. Kesepakatan. Itu namanya apa? Kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak menjalankan tugas. Namanya apa? Menyelesaikan masalah tapi tidak melaksanakan amanah. Apa namanya? Sampean sebetulnya tidak ada apa-apa kalau mau tak undang untuk besok pengajian istighosa itu ada waktu. Tetapi sampean berusaha untuk nggak berangkat gitu misalnya. Apa namanya? Padahal nek berangkat ya iso. Alasan. Boleh alasan lah, ben kira-kira iso diterima. Jadi walaupun orang mangkat dianggap aman apik. Itu jadi sampean beramal karena apa? Ngikutin banyaknya Orang ya. ayo Al-Anam enggak dia. terus imannya kemana? Iya Pak Kiai. Iya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Orang tanda orang kafir itu sesungguhnya ya sama aja bagi mereka. Anda tahu makna tundirhum, engkau ingatkan mereka atau tidak engkau ingatkan mereka, engkau nasihati mereka, enggak engkau nasihati mereka, ngaji enggak ngaji, sholat enggak sholat, poso enggak poso, tetap ya begitu sawaun alaihim.
Namanya orang apa? Kafir. Nah ya udah, nggak usah nuduh Abu Jahal Abu Lahab. Kalau kita cerita hari ini, kalau kita Abu Jahal Abu Lahab kan ujungnya 1500 tahun yang lalu. Nanti yang dianggap kafir itu mana Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita merasa imannya mantep banget, padahal sarwa kene. Gitu bener. Layu minun. Akhirnya apa? Khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum, tersiksa Pak, bukan Allah menyiksa, tersiksa dengan sikapnya sendiri. Kenapa nggak gentleman? Pas ngerti salah, rubah. Ini ayat ini begitu Pak Karto. Nah, jadi pitakon ini wajibnya di. Ya udah, aku menjawab pertanyaan Pak Karto ya. Masalah pahit itu memang pahit, tapi pahit itu nek jamu marahin sih. Daripada tak kasih yang manis-manis, berarti nanti pulang sampai kena penyakit kencing manis, malah lebih tersiksa lagi. Mendingan jamoni walaupun Pak kulil haqqa walau kana muron, sampaikan kebenaran walaupun di kuping itu pahit. Itu bukan Allah menyiksa. Orang yang merasa tersiksa, karena tersiksa dengan sikapnya sendiri. Karena hatinya gelap. Kenapa? Khatama Allah ala qulub, Allah tutup. Gitu. Pun saya dipahami. Bisa. Terus sepakat mulai. Sepakat Pak. Sepakat terus dari tadi malam. Sepakat aja udah. Nah, ada orang sepakat dia takon meneh. Ngopi namanya. Monggo Pak Prabowo silakan yang mau komen. Ya komen-komen aja boleh lah. Kenapa? Ya apa aja, ngajinya ayat 6 sama ayat 7 laporan. Kan kemarin 1 sampai 5 udah. Ini ngelanjutin ayat 6 ayat 7 Al-Baqarah. Monggo. Yang lain boleh. Nanti bahasa nahwunya nanti malam apa. Kalau masih dikehendaki ngaji nahwu. Nanti udah rempet-rempet dikit masalah ini kan. Monggo, sama lah mau tanyakan. Mau tanya masalah nahwunya nggak Pak? Barangkali sambil inget-inget kalam sama Eropa. Jadi bukan hanya sholat dan berdiri kuburnya ya Pak, termasuk memohonkan ampun, tidak bakal diampun. Iya benar, kan jenengan saya mau coba. Iya, menurut informasi begitu Pak. Jadi konteksnya dengan sekarang saat ini untuk kita, bukan zaman dulu. Kalau kita terima zaman dulu ya nanti gimana tuh? Gunanya apa kita ngaji? Untuk kita manfaatnya nggak ada. Nggak tahu zaman dulu terus. Ini benar. Bon, monggo, silakan yang lain. Usul boleh Pak, usul boleh. Usul masukan boleh, nggak harus tanya nggak. Pak masukan gitu. Atau tanya Pak, tapi ini masukan boleh juga, kayak dulu Gus Novel gitu. Saya mau buatin derek tanggal tapi ini masukan, boleh begitu. Silakan, monggo Pak. Yang masuk banter Pak, volumenya Pak. Ribon nggak ada? Aku tak praktek namanya. Ribon apa? Andri apa? Mau nanya apa? Udah buka Google? Ngaduin saya sama Google apa? Saya diadu sama Google terus Andri. Dia cari di Google, berarti ini ke saya. Wah ngadu. Kan di tadi At-Taubah 40 ya? Hah? Yang surat At-Taubah 84. Terus? Di 80-nya sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan Ya, bagi udah tadi. mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Ya. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan. Tapi sedangkan Allah kan itu katanya Al-Ghafur ya. Hah? Maha pengampun kan Allah. Iya. Iya. Tapi karena kekafirannya, ya Allah nggak ampuni.
Karena Allah kan ada, Allah itu akan mengampuni segala dosa kecuali dua, dosa syirik. Kafir itu syirik. Udah pasti. Kenapa dia diangkat sama Allah? Berarti kan condong pada yang lain. Gimana betul? Nah iya. Menduakan. Coba itu di surat berapa? Inna woha la yakfiru ayusroka bihi wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, tapi Allah akan mengampuni segala dosa selain musyrik. Syirik. Orang kafir mau musyrik kan? Munafik ya mau musyrik. Kalau dia mati belum keburu tobat, belum mau apa, belum ya masih aja mohon anak pun Allah bilang mungkin ngono kok cuma njaluk iku. Lah ngono wis janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia janji kalau dia mati kafir, mati musyrik, aku nggak ampuni. Munafik, idarkil asfali minan nar. Tempatnya di bawah, kerak-kerak api neraka yang paling bawah, munafik itu. Lu cari nanti, biasanya di Quran ada. Orang munafik ada di bawah, kerak api neraka gitu. Cari di Quran itu ada. Ya. Kalau pernah baca. Dengan lupa. Itu janji Allah. Cuman dosa-dosa tahu ngentet sithik, tahu ngrasani wong, tahu apa ngono. Angger tobat. Apa kamu masih ngomongan. Dijungakno karo awake dhewe masih jamu. Sampeyan kok sembahyang kok astagfirullahaladzim terus asyhadu alla ilaha illallah diamuni. Tapi nek ora yo belas, Pak. Ini kan kadang-kadang yang aneh kita sejak jumlah atau yang masjid, kemudian mati pengennya dikawal yang masjid. Jadi kalau malaikat tahu kan ditegur, iki lakonnya apa? Mayitnya kan krungu, iki lakonnya apa ini? Mau ora tau ning masjid atau sembahyang kemudian mati kau ning masjid. Ini mayitnya jawab, lah sing ngongkon gawe ning masjid sapa? Ngono kan. Akhirnya sing dipaido sing urip. Mungkin sing urip ora do ngaji. Mayitnya ora pengen njaluk. Aku mungkin nek mati gonung masjid tak ora. Masjid atau ning masjid. Mati mau nek gua ke masjid. Wah, malaikat lho, iki lakone apa iki? Aku ora tau nyatet wong iki tau mlebu masjid. Kok saiki gonung masjid ta? Mayite krungu. Lah sing ngongkon gonung masjid ya sapa? Ngono kan jawab mayite, mayite jujur. Tomben. Sing dipaido sapa? Gowo. Sing urip apa sing mati? Sing urip. Lah iya, sampean ati kok piye? Wong ngono salat masjid. Muli salat ora oleh. Macam ora oleh mlaku gone masjid bareng. Wis sing salah sapa? Sing urip apa sing mati? Yang itu. Lah sing urip ora gelem ngaji, Bro. Halo, Bro. Lha sampean amano. Ya, Allahumma sholli minal qauli. Kenapa mengamalkan itu berat? Makanya saya nomor minta, ya Allah jadikan aku golongan yang sedikit, tapi yang berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang batil. Memang golongan sedikit. Gini Pak Kiai. Kalau kita misalnya udah tahu nih hukumnya, Iya, terus di masyarakat kan kita nggak enak Pak Kiai. iya. Sebetulnya sih ya cuman karena tetangga apa nggak enak. Apa kita kalau udah tahu hukumnya ini sekarang udah tahu Iya. nih, kita nanggung dosa Pak Kiai. Kenapa? Kita nanggung dosa. Ya Udah iya. tahu permasalahannya terus kita menyolat. Karena itu larangan. Ya ini memang larangan. Iya. Larangan untuk menyolatkan Nah, berarti orang yang nabrak fasik. larangan Tuhan. Bagaimana Nabi Adam yang menabrak larangan Tuhan padahal larangannya cuman kamu jangan deketin pohon ini. Itu doang. Tadinya di surga, keluarin. Nabi Adam kesalahannya cuma satu loh, Pak. Ya, itu. Ya Adam. Uskun anta wa jukal jannah. Wa kula minha rogodan kaisumin wala taqrabah hadis sajarah. Fatakuna minadz dzalimin. Hei Adam, tinggal kamu sama istrimu di surga. Silakan apa saja boleh kamu makan. Yang satu, jangan deketin wala taqrabah hadis sajarah. Kamu jangan deketi pohon ini.
Larangan bukan? Orang. Wala taqrubat, jangan mendekati. Atau wala tusoli, dan jangan kau menyolati. Ini cuma dilarang deketin pohon loh. Eja petik, udah di surga, dikeluarin nggak? Dikeluar. Sama udah pernah ke surga? Baru ping, Ini. masih insya, Jalan. ditambah mudah, Dan berani ngelanggar larangan. Yang udah di surga ngelanggar larangan, keluarin. Loh, kita konteksnya dengan ayat yang dibacakan nanti, yang dibacakan Pak Tarso. Nah, aku apa aneh yang ditakoni tentang ayatnya? Ayatnya zaman yang mengajukan. Nama Pak, saya mau bahas yang lain. Apa adanya itu, apa adanya. Dan saya tidak ada rekayasa. Dan saya nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya sama Allah. Ya kalau memang lillahi ta'ala, please. Kalau enggak ya toleransi. rumit. Hah? Rumit. Iya. Toleransi antar umat beragama, tapi bukan toleransi agama. Urusan akidah lakum dinukum nggak liatin. Iya. Urusan aku teko nyumbang ya nyumbang baik. Urusan aku ora oleh nyolati kan Gusti Allah sing larang. Masalah aku orang istighfar dari Gusti Allah ki masih apa istighfar sampai penting 10 lambimu sampai murah Gusti Allah ora bakal ngapura. Iki kan Gusti Allah urusane ora karo dhek. Urusan kabeh nangis, aku teko menghibur, kalau dhek kena musibah tak nyumbang mesti dhek punya kebutuhan. Itu kan kabeh nangis. Ora kudu nyolati to? Enggak. Sampean kok mesti nyolati? Sampean yang ngelawat mesti nyolati apa ora? Tergantung Pak ya. Hah? Tergantung. Tergantung apa? Cantelan? Bukan. Gantungnya nanti. Gantungnya Gusti Allah, oh gantung. Kalau zaman kan gantungnya Gusti Allah berarti ingkar dengan Allah, Gus. Sama dengan Allah tempat bergantung. Gitu loh Pak Tarso. Jadi ayo kita tahu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya betul. Makanya banyak justru orang-orang yang bersikap tegas begitu umumnya dimusuhin. Banyak kok kelompok yang nggak mau tahlilan. Ora usah aja-aja tanggane awake dhewe kok wong kali mati ben gletakno ngono tok ya akeh apa. Ora didungane ora diu. Ada enggak? Berani dia kan? Berani kan? Mau ngajine pinter sampean kadang-kadang mah. Loh, silakan nih sharing, ada pendapat lain loh, itu kan untuk nambah wawasan ya kan. Ini kan saya yang konteksnya dengan pertanyaan. Kalau ada di antara Pak Halim, Pak Slamet, Pak Prapto, Pak Anu, ada wawasan yang lain itu kita boleh berbeda kok. Kalau masalah itu dengan masyarakat kan banyak. Termasuk nggak usah tahlilan juga ini mungkin. Awak edwin duit julur sing ngono barang mungkin. Punya nggak saudara yang begitu? Punya. Nah itu saudara sampean berani begitu. Ya kan? Malah dibilang apa ya, mendingan mangan sate asu di mana mangan berkate wong tahlil. Ada kan yang begitu kan? Fatwa itu ada kan? Dan itu ada yang berani begitu. Banyak Pak yang berani mereka. Nah, terus akhirnya dianggap tahu radikal. Padahal itu dari Quran itu. Iya, tadi kan Makanya di akhir zaman itu berpegang agama seperti orang menggenggam bara. Sampai cekel terus panas, dilepaskan akidah iman akhirnya sawaun alai tertutup hatinya diingat begitu juga. Ini konteksnya dengan ayat. Jadi kita nggak sedang cerita masa lalu, walaupun di sini menceritakan masa lalu. Kan buat apa kita cerita masa lalu terus? Kok kita juga nggak hidup di masa lalu?
apapun yang kita bicarakan tentang masa lalu, satu mesti cerita, nek ora cerita ya dongeng, nek ora dongeng ya sejarah, plus mesti katanya. Dan kita ngaji untuk saat ini sekarang konteksnya supaya kita mengambil manfaat bisa mendapat hikmah. Ini benar-benar nek Mbah Nur mboten sepakat, Pak, saya enggak sepakat. Jangan kayak Pak Tarso sepakat terus. Sepakat. Ya, Mbah Nur, aku nggak sepakat. Gitu Mbah Nur, boleh, Yasir juga boleh. Kita nggak sepakat gitu. Enak tau Pak? Ngaji penak ngaji. Oh, hebat. Kita sohib ya. Jadi tidak boleh ada ewo-bekewo. Kita sohib. Udah kesepakatan kita sohib. Jadi nggak ada ewo-bekewo sungkan bareng rame. Biasa aja, kita temenan.